Oke, kita ke nomor 6 ya. Nah, ini soalnya. Jadi, ini adalah bilangan di depannya ini divisible atau habis dibagi dengan yang belakang ini. Artinya, kita pakai yang namanya teorema sisa. Nah, caranya gimana? Kakak langsung aja ke soalnya ya. Jadi, ini dicari pembuat nolnya yang belakang ini. Yang mana x kuadrat min 3x plus 2 yang belakang ini ya, yang bagi ini bisa difaktorin dalam bentuk x min 2 kali x min 1 yang artinya pembuat nolnya yaitu x min 2 sama dengan 0 gini ya x sama dengan 2. Yang kedua x min 1 sama dengan 0, x sama dengan 1 gitu. Nah, kalau kita pakai teorema sisa, nilai x ini tinggal disubstitusikan ke sini. Nah, karena divisible sama dengan 0 gitu. Oke, yang pertama X sama dengan 2 disubstitusikan ke persamaan awal ini X pangkat 4 dan seterusnya. Maka akan kita peroleh, kakak tulis di sini aja ya. Jadinya kan 2 pangkat, langsung aja X-nya diganti dengan 2 ya. 2 pangkat 4 ditambah M, X pangkat 3 berarti 2 pangkat 3. Ditambah 8 2 pangkat 2 ditambah N kali 2 dikurangin 8. Nah, jangan lupa ini sama dengan 0 kayak gitu. Kalau divisible itu sisanya 0 gitu atau remindernya 0. Ya, ini nanti tinggal disederhanakan ya dalam perhitungannya. Di sini kan ada 8M sama 2N. Kita tulis dulu aja. 8M plus 2N. Kemudian di sini 2 pangkat 4 16. 16 tambah 32. Oh ya 16 dikurangi 8 dulu. Tinggal 8. 8 tambah 32. Ya 40 gitu. Kemudian ini sama dengan 40. Plus 40 gini. Sama dengan 0. Iya ini bisa dibagi dengan 2 ya. Kalau dibagi dengan 2 dapatnya 4M plus N. Dipindah ke kanan sekalian. Min 20. Ini persamaan yang pertama gitu. Yang kedua, X sama dengan 1 disubstitusikan juga ke sini dan juga sama dengan 0 gitu. Oke, kakak taruh di sini ya untuk perhitungannya. Jadi 1 pangkat 4 ditambah M kali 1 pangkat 3 ditambah 8 kali 1 kuadrat ditambah N kali 1 gitu kan. Dikurangin 8 sama dengan 0. Ya, di sini lebih enak ya perhitungannya. Jadi M plus N gini. Kemudian kalau dihitung ini nanti 8 sama 8 habis satunya dipindah ke kanan jadinya -1 gitu. Nah, ini ada dua persamaan gitu kan. Ini persamaan pertama, ini persamaan kedua tinggal dieliminasi gitu. Jadi kalau kita eliminasi 4M plus N sama dengan -20 sama M plus N sama dengan -1 tinggal dikurangin. Yang di sini tinggal 3M dikurangin dapatnya -19. Ya, kita dapat M-nya sama dengan -19/3. Untuk nyari N-nya tinggal substitusi balik ke sini ya. Jadi kan M yaitu -19/3 ditambah N sama dengan -1. Sehingga, sorry, N ini ya. Sehingga N-nya itu sama dengan 19/3 dikurangin 1. 19/3 dikurangin 1. Dapatnya 16/3. Selanjutnya kita kembali ke soal. Apa sih yang ditanyakan? M kali N. Ya ini tinggal dikaliin. M sama N. Jadi M kali N sama dengan M-nya -19/3 dikali dengan 16/3. Ya nanti dihitung sendiri ya. Hasilnya jelas negatif. Negatif 304/9. Ya, kalau bentuknya pecahan kayak gini, kalau bisa dirubah dalam bentuk yang paling sederhana, dalam bentuk pecahan campuran, yaitu 33. Ini negatifnya tetap 304 dibagi 9, dapatnya 337/9. Oke, ini jawaban untuk soal nomor 6 ya.
Kita ke nomor 7 ya. Ya ini persamaannya. Kita harus lihat patternnya yang ada di kanan ini. Atau polanya yang ada di kanan. Ini kan 2 plus 5 per 6. Plus 6 per. Nah di sini poinnya. Nah ini kan dua. Ada duanya kan. Nanti berulang lagi di sini. Berulang lagi di bawah. Ini sama persis dengan ini tadi gitu. Nah sehingga kita bisa simpulkan kalau yang bawah ini bisa diganti dengan X gitu kan. Karena X sama dengan 2 plus. Jadi 2 plus 5 sekian ke bawah ini bisa diganti dengan X gitu. Sehingga bentuknya ini sama dengan ini. X sama dengan 2 ditambah 5 per 6 plus 6 per X. Selanjutnya kita tinggal menghitung aja untuk ini, untuk nyari nilai X-nya gitu. Ya, kita samakan penyebutnya ya. Ini kalau disamakan penyebutnya kan artinya ini tinggal dikali dengan X per X gini kan. Nah, sehingga dapat 2 plus, ini duanya tetap 5 per 6X ditambah 6 per X itu. Nah, untuk menghitung kayak gini, berarti kan yang besar pernya, per yang besar kan sini kan. Sehingga ya bisa ditulis 5 dibagi 6X plus 6 dibagi X gini. Kemudian ini 5 kan 5/1. Karena ini bentuknya pecahan, maka harus dirubah dalam bentuk perkalian. Cuma ini dibalik X per 6X plus 6. Sehingga kalau dihitung ya yang atas jadinya 5X per 6X plus 6. Nah yang sini bisa diganti dengan ini. 5X per 6X plus 6. Oke langsung aja kita ganti ya. Jadi 2 plus 5X per 6X plus 6. Nah, kemudian duanya ini bisa dipindah ke kiri sehingga dapatnya X min 2 sama dengan 5X per 6X plus 6. Selanjutnya kita bisa kaliin silang gitu. Kalau dikaliin silang, ya jangan lupa dikasih kurung kayak gini. Karena pecahan gitu kan. Sehingga kalau dikalikan silang, X min 2 ketemu dengan 6X plus 6 gitu. Sama dengan yang di kanan tetapnya 5X ini. Oke, kita distribusikan. Ini nanti kalau didistribusikan yang X ini kan dikaliin satu-satu gini. Yang depan itu ya. Sehingga dapatnya ya 6X kuadrat plus 6X. Kemudian yang min 2 juga gitu. Min 2 kali 6X. Kemudian min 2 kali 6 gitu. Min 2 kali 6X ya min 12X. Dikurangin 12 sama dengan 5X. Ya ini tinggal disederhanakan 6X kuadrat. Ini nanti dihitung sendiri ya. Dapatnya kan min 6, min 6, min 5, min 11, X, min 12 sama dengan 0. Selanjutnya kita faktorin. Nah ini nggak bisa difaktorin ya. Ya kita harus pakai rumus ABC gitu. Jadi ingat kalau ada AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Yang mana ini kesusahan kalau mau difaktorin. Jadi ya kita pakai rumus ABC X1 2 itu sama dengan min B plus min akar B kuadrat min 4 AC per 2A gitu kan. Nah, yang perlu diingat di sini ABC itu apa? ABC itu adalah yang pertama A-nya. A itu koefisien dari X kuadrat. B-nya koefisien dari X, C-nya yang belakang konstanta. Dalam hal ini A-nya 6, B-nya min 11, C-nya min 12. Kayak gitu. Oke, kita substitusikan ke formula ini. Jadi X1 2 ya X-nya ada dua ya. Satunya plus satunya min gitu maksudnya. Min B berarti B-nya min 11. Jadi min 11 di plus min akar min 11 kuadrat dikurangin 4 kali A-nya itu 6. C-nya min 12. Ya ini tinggal dihitung. Dibagi 2 kali A, A-nya 6 ya. Ya ini tinggal dihitung aja. Nanti dihitung sendiri ya. Nanti kalau dihitung X1 2 dapatnya 11 plus min akar 409. Kemudian dibagi 12. Nah, karena yang dipakai kan X-nya yang positif. Ya kan? Berarti yang dipakai yang plus. Yang min nggak dipakai gitu. Sehingga nilai X yang memenuhi itu sama dengan 11 ditambah akar 409
dibagi 12. Nah, ini jawaban untuk soal nomor nomor 7 gitu ya. Kita ke nomor 8 ya. Kita sudah nyari nilai minimum. Ya kita pakai completing square. Completing square itu ya kita buat depannya ini jadi satu harusan. Kalau enggak gimana? Yang yang x kuadrat ya. Depannya x kuadrat ini jadiin satu gitu. Ya empatnya harus difaktorin gitu. Kita tahu kalau 4x kuadrat kita tulis aja dulu. Nah, yang 56 itu kan 4 kali 14 gitu. 4 kali 14 atau 14 ya 4 aja ya. 4 kali 14 X-nya tetap min 99 gini. Sehingga empatnya di sini bisa difaktorin. Kenapa? Supaya kita gampang dalam menggunakan completing square gitu ya. Min 99 biarin aja gitu. Nah, selanjutnya kita pakai completing square. Cara cepatnya gini. Yang pertama, ya kita pakai empatnya tetap di sini. Ini ada X plusnya ini ngambilnya dari sini ya. Ini plus, sini plus. Kemudian 14 ini bagi dua. 14 bagi 2 kan 7. Jadi pasti dibagi dua gini. Nah ini dikuadratin. Kemudian dikurangin. Dikurangin apa? Dikurangin yang sini. 7. 7 kuadrat 49 gitu kan. Jadi min 49 gitu. Oke, diingat-ingat 49 ini dari mana? Dari 7 ini dikuadratin. 7 kuadrat kayak gitu. Nanti kalau mau dicek lagi, ini dihitung, di expand atau dijabarkan, dapatnya ini lagi. Kayak gitu. Nah, selanjutnya kita tinggal sederhanakan ini min 99-nya di belakang. Empatnya didistribusikan ya. Didistribusikan balik 4 yang di depan ini nggak bingung ya. Dikali sini gitu. Sehingga kalau dihitung ya yang depan tetap dalam bentuk kurung gini dikurangin 4 kali 49. 4 kali 49 itu 196. Jadi 196 gini. Min 99-nya tetap kayak gitu. Sehingga kalau ini disederhanakan, dapatnya gini. Min 295. Nah, kayak gini. Nah, yang penting di sini apa? Karena ini diminta minimum kan. Dan ini nggak mungkin bernilai negatif. Ya kan? Nggak mungkin bernilai negatif. Kenapa? Karena dikuadratin. Karena nggak mungkin bernilai negatif, berarti ini paling kecil bernilai nol gitu kan. Karena minimum sebisa mungkin ini sekecil mungkin kan. Nah, berarti sekecil mungkin ini ya bernilai nol gitu. Yang mana X-nya sama dengan min 7. Sehingga di sini ya 4 kali nol min 295. Ya dapatnya negatif 295 gitu ya. Dan ini jawaban untuk soal nomor 8. Oke.